Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KM5 Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang golongan atau pihak-pihak yang tidak boleh dan tidak sah bagi kita untuk membayar atau membagikan zakat kepada mereka. Ini sangat penting untuk kita ketahui dalam rangka keabsahan ibadah zakat kita. Karena bila tidak tepat sasaran atau salah sasaran, maka kita masih punya tanggungan tentunya, dan apa yang kita lakukan tadi tentu tidak dianggap sebagai zakat, sehingga kewajiban kita masih belum gugur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ayyiz zakati ilaihim. Ada 5 orang yang tidak boleh membayar zakat atau membagikan zakat, memberikan zakat kepada mereka. Pertama, al-ghaniyu, orang yang kaya, bimalin au kasbin, baik dengan memiliki harta benda atau pekerjaan. Artinya dia sudah di luar definisi fakir kemarin ataupun miskin. Dia punya harta benda atau pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya di umur al-ghalib atau umur 60 ke atas ya. Jadi definisi yang diberikan oleh para ulama mengenai fakir maupun miskin adalah standarnya umur al-ghalib. Misalnya dia punya kebutuhan per hari misalnya 1 juta. Kemudian dia mempunyai harta atau pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya, yaitu 1 juta itu, maka dia sudah berkategori ghani. Baik uang yang ada itu dalam jumlah banyak, misalnya kalau di total seseorang ini untuk umur ghalibnya mulai dari dia sekarang umur 40-an hingga umur ghalibnya 60 ke atas, ini kira-kira kebutuhan hidupnya sebesar 100 juta. Uang yang ada ini juga sudah mencapai 100 juta. Maka ini juga termasuk orang yang kaya, orang yang ghani. Adapun bisa juga kebutuhannya itu per hari. Misalnya dari 100 juta, kalau per hari adalah sekitar 2 juta. Dan dia per hari itu mempunyai atau mendapatkan harta dari pekerjaannya misalnya 2 juta per hari, maka dia juga termasuk orang yang ghani. Adapun kalau tidak mencukupi, maka bisa miskin ataupun fakir. Miskin kalau memang yang ada itu melebihi dari separuh dari kebutuhannya. Fakir kalau yang ada atau bahkan tak ada sama sekali, yang ada pun masih di bawah dari separuh kebutuhannya. Nah, adapun orang kaya, ini tentu kita tidak bisa atau tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Baik itu kaya dengan hartanya ataupun kaya dengan pekerjaannya. Baik itu hitungannya langsung atau daf'atan wahidah, harta yang ia ada, ataupun per hari sampai batas umur ghalib. Yang kedua adalah wal abdu. Yang kedua adalah seorang budak. Ini kita tidak boleh atau tidak bisa untuk membayar zakat atau memberikan zakat kepada budak, kecuali budak itu berstatus budak mukatab. Jadi budak dalam ayat wafir riqab itu artinya budak mukatab atau budak yang mengadakan akad cicilan dengan sajidnya, sehingga zakat yang diberikan kepadanya adalah semata untuk kemerdekaan agar dia bisa menyicil kepada si tuan tersebut. Yang ketiga adalah wa banu Hashim wa banul Muttalib. Bani Hashim, keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sawaun muni'u haqqahum min khumusil khumus aula. Baik mereka, yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu tidak mendapatkan haknya dari khumusul khumus. Khumusul khumus itu dalam ghanimah ini dibagi 5, dan bagian yang kelima ini juga nanti akan dibagikan, dialokasikan kepada 5
kelompok, 5 golongan. Salah satunya adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Baik mereka ini mendapatkan bagian khumusul khumus dari ghanimah atau tidak. Artinya Banu Hashim dan Banu Muttalib dalam masalah zakat ini tidak boleh atau tidak berhak mendapatkan zakat. Wa kadza atqahum, begitu pula orang-orang yang dimerdekakan oleh keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. La yajuzu daf'uz zakati ilaihim, tidak diperbolehkan, artinya tidak sah juga memberikan zakat kepada budak-budak yang dimerdekakan oleh para beliau itu. Wa yajuzu likulli minhum akhdhu shadaqati tatawwu'i 'alal masyhur. Namun bagi mereka diperbolehkan untuk mengambil atau menerima sedekah sunnah, bukan sedekah wajib alias zakat. Ini menurut qaul masyhur. Wal kafir, sedangkan yang selanjutnya adalah kafir. Orang kafir di sini juga tidak berhak menerima zakat, gitu ya. Orang kafir tidak berhak menerima zakat. Makanya apa yang kita berikan itu harus tepat sasaran, jangan sampai hanya kita memandang fakir miskinnya namun ternyata agamanya non muslim. Ini kalau terjadi maka ibadah zakat kita tidak sah, gitu ya. Nah, di sini karena ada hadis dari Nabi SAW bahwa tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Di sini ada kata him, min aghniyaihim, yang artinya muslimin, faturaddu ala fuqaraihim, juga fuqaranya muslimin. Nah, dari hadis inilah para ulama menyebutkan atau mensyaratkan bahwa syarat mustahiquz zakat adalah harus seorang muslim atau tidak boleh kafir, karena dinisbatkan atau disandarkan kepada muslimin, sehingga fala haqqa lil kafir fiha, tidak ada hak bagi orang kafir dalam zakat. Namun, sekali lagi namun, apabila atau andaikan ada non muslim yang ikut dalam pembagian zakat yang diangkat oleh imam, artinya misalnya dalam pembagian zakat, dalam membagi zakat, imam, pemerintah ini juga menunjuk orang non muslim, misalnya dalam menakar atau dalam menghitung ataupun yang berkaitan dengan distribusi zakat, maka orang non muslim ini berhak mendapatkan bagian dari sahmul amil. Mengapa? Karena hal itu sebenarnya bukan sebagai zakat namun sebagai ujroh, gitu ya. Sehingga bagian yang dia peroleh dari sahmil amil adalah ujroh untuknya. Baik, kemudian wala tasihulil kafiri, tidak hanya tidak diperbolehkan namun juga tidak sah bagi orang kafir atau diberikan kepada orang kafir. Wa man talzamu al-muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ayyiz zakata ilaihim bismil fuqara wal masakin. Sedangkan orang yang si muzakki atau orang yang memberikan zakat ini berkewajiban memberi nafkahnya, maka zakat dari si muzakki ini tidak diperbolehkan untuk diberikan kepadanya. Bismil fuqara wal masakin, atas nama fuqara masakin. Misalnya ada seseorang yang dia menjadi tanggung jawab si A, karena si A itu mungkin anaknya, dia ada orang tua fakir miskin, sehingga tentu orang tua ataupun anak yang memang belum mencapai usia balik atau usia yang lepas dari nafkah orang tua, ini tidak boleh untuk mendapatkan zakat dari muzakki yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Misalnya anak membayar zakat kepada orang tua yang fakir miskin, ini tidak diperbolehkan. Sebab apa? Sebab kebutuhannya wajib ditunaikan atas nama nafkah, sehingga dia tidak bisa atau tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi sekali lagi, orang yang muzaki wajib menafkahinya ini tidak boleh menerima zakat dari si muzaki tersebut dengan atas nama fuqara dan masakin. Wa yajuzu daf'uha ilaihim bismi kaunihim huzatan aw gharimina masalan. Namun kalau tidak dengan atas nama fuqara masakin, misalnya dengan atas nama dia adalah ghuzat atau prajurit perang, sukarelawan, atau gharim, maka dia berhak masih
bisa si muzaki membayarkan zakatnya kepada mereka, sekalipun mereka menjadi tanggungan muzaki nafkahnya. Demikianlah terkait pihak-pihak yang tidak diperbolehkan untuk kita memberi zakat kepadanya. Ini sekali lagi harus betul-betul kita perhatikan, terutama yang sering terjadi adalah ketika kita menilai fuqara masakin, di situ kadang campur antara muslim dan non muslim. Jangan sampai zakat yang kita berikan ini tidak tepat sasaran, misalkan jatuh ke tangan non muslim, karena sekali lagi ini tidak hanya kegiatan sosial namun juga kegiatan ibadah yang tentu ada syarat dan rukunnya yang harus kita patuhi bersama. Di samping itu yang juga sering terjadi kekeliruan atau sering terjadi kesalahan adalah kita memberikan satu zakat kepada orang yang sebenarnya wajib kita nafkahi. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena mereka mestinya wajib kita nafkahi, berada dalam tanggungan kita. Maka zakat kita berikan ke pihak lain yang bukan orang yang menjadi tanggungan kita nafkahnya. Oleh karena itu sangat bagus dan sangat penting sekali untuk selalu kita pahami bersama, kita perdalam bersama mana-mana pihak yang berhak mendapatkan zakat, mana-mana pihak yang tidak berhak, bahkan tidak sah untuk kita membayar zakat padanya. Mudah-mudahan sekelumit keterangan yang disarikan dari Fathul Qorib ini dapat membantu kita untuk memahami para mustahiquz zakat dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Mudah-mudahan manfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.